Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NPM 2019-22061, mahasiswa JK jalur reguler B, Kuala Tungkal. Di sini saya ingin memaparkan proposal skripsi dengan judul hubungan antara tingkat stres, hubungan keluarga, hubungan teman, dan hubungan iklan dengan perilaku remaja terhadap rokok di SLTP Betara. Latar belakang. Masalah rokok saat ini menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan. Telah banyak artikel dalam media cetak dan pertemuan ilmiah, ceramah, wawancara baik di radio maupun televisi, serta penyuluhan mengenai bahaya merokok dan kerugian yang ditimbulkan akibat rokok. Selanjutnya, menurut perhitungan Fakultas Kedokteran di Inggris, rata-rata perokok kehilangan 5,5 menit umurnya setiap menghisap sebatang rokok. Nainggolan 2000. Jumlah perokok di Indonesia menempati urutan terbesar keempat di dunia, dengan kekerapan sekitar 60% pada laki-laki dan 4% pada perempuan yang berumur lebih dari 15 tahun. Sedangkan di Indonesia menempati urutan kedua terbesar setelah Kamboja dengan prosentasi perokok pria, Kamboja 54%, Indonesia 53%, Vietnam 50%, Malaysia 45%, dan Thailand 39%. Selanjutnya, zat-zat yang terkandung dalam rokok. Terdapat dua bahan utama zat yang terkandung dalam setiap batang rokok, yakni nikotin dan tar. Nikotin di dalam tubuh menyebabkan perangsangan sistem saraf simpatis. Perangsangan saraf simpatis berdampak pada peningkatan denyut jantung, tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, serta menyebabkan gangguan irama jantung. Tar disebut sebagai zat karsinogenik karena ampas tar yang tersimpan terutama dalam saluran nafas akan mengubah struktur dan fungsi saluran nafas dan jaringan paru. Masalah yang ditimbulkan akibat merokok. Yang pertama, penyakit paru, penyakit jantung koroner, impotensi, kanker kulit, mulut, bibir, dan kerongkongan, merusak otak dan indera, mengancam kehamilan bagi ibu hamil. 4 tahap seseorang menjadi perokok. Tahap preparatori. Seseorang mendapat gambaran yang menyenangkan mengenai merokok dengan cara mendengar, melihat, atau dari hasil bacaan. Hal ini menimbulkan minat untuk merokok. Kedua, tahap initiation. Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan meneruskan ataukah tidak terhadap perilaku merokok. Selanjutnya, tahap becoming a smoker. Apabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari, maka mempunyai kecenderungan menjadi perokok. Tahap maintenance of smoking. Tahap ini perokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri, self-regulating. Tipe perokok. Secara umum tipe perokok dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, tipe perokok yang berhubungan dengan udara atau asap yang dihirup. Yang kedua, tipe perokok berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi dalam satu hari. Dan tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan diri. 4 faktor risiko bagi remaja sehingga mereka menjadi perokok. Subanada Sutioningsi 2004. Pertama, faktor psikologis, faktor biologis, faktor lingkungan, dan faktor regulatori. Selanjutnya, stres. Seseorang yang berada dalam ketekanan atau stres mempunyai kemungkinan 2 kali lebih besar untuk menjadi perokok dan akan sulit berhenti, bahkan untuk mengatakan ingin berhenti dari aktivitas merokok tersebut. Dukungan keluarga. Anak dengan orang tua perokok cenderung akan merokok di kemudian hari. Hal ini terjadi paling sedikit disebabkan oleh
karena dua hal. Pertama, karena anak tersebut ingin seperti bapaknya yang kelihatan gagah dan dewasa saat merokok. Yang kedua, karena anak sudah terbiasa dengan asap rokok di rumah. Dengan kata lain, di saat kecil mereka telah menjadi perokok pasif, dan sesudah remaja, anak gampang saja beralih menjadi perokok aktif. Dukungan teman. Pada masa remaja, pola interaksi mereka lebih banyak dihabiskan dengan teman sebayanya. Teman sebaya mempunyai peran yang sangat berarti karena pada masa tersebut, remaja mulai memisahkan diri dari orang tua dan mulai bergabung dengan teman sebaya. Selanjutnya, dukungan iklan. Untuk menjaring konsumen yang lebih banyak, para produsen rokok mempunyai cara yang handal. Berbagai iklan, baik dalam bentuk reklame, poster, maupun iklan dalam media elektronik ditampilkan dengan maksud untuk merangsang para konsumen untuk mencoba produk yang mereka iklankan. Peran perawat. Peran perawat dalam penjagaan perilaku merokok yang didasarkan pada pendekatan psikososial, yaitu pendekatan pengaruh sosial, pendekatan melatih cara menghadapi kehidupan. Anak dan remaja perlu diajarkan cara menahan tekanan sosial terhadap merokok dengan cara memfokuskan pada yang pertama, membantu individu menjadi waspada terhadap pengaruh sosial yang mempromosikan penggunaan tembakau, dan yang kedua, mengajarkan teknik khusus agar tahan terhadap pengaruh tersebut seperti peran bermain, perilaku latihan, dan peer leader. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Deskriptif korelasi, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan, dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan tersebut serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Variabel. Variabel independen X dalam penelitian ini adalah stres pada remaja dan dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan iklan, di mana kesemua item tersebut merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku remaja terhadap rokok sebagai variabel dependen Y dalam penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi, sekumpulan objek menjadi pusat perhatian atau penelitian yang daripadanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sampel, sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data, instrumen penelitian. Rancangan analisa hasil data penelitian. Pengkodean data, pemindahan data ke komputer, pembersihan data, penyajian data, penganalisisan data, analisis univariat bivariat, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kesahihan suatu instrumen. Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Langkah-langkah penelitian. Pertama, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir, perlindungan terhadap subjek penelitian. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian, yaitu di mana, kapan, waktu penelitian itu dilaksanakan. Demikian penyampaian dari saya tentang materi proposal yang saya pilih. Saya harapkan kritik, saran yang dapat membangun untuk proposal ini menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.